Berikut saya akan menjelaskan cara analisis struktur jembatan secara sederhana menggunakan StatPro. Pertama, kita pencet di sini New Project. Kita pilih yang truss, meter, dan kita ubah ke kilogram. Nama kita kasih contoh aja percobaan. Kita next, open struktur wizard, finish. Kemudian pilih warren truss, masukkan ukuran yang sudah kita tentukan. Panjang kita gunakan 43,4, tinggi 6 meter, dan lebar 7. Nomor of base long length ini untuk panjang antar setiap gelagar melintang kita kasih 7. Apply, kita X, kita yes. Oke. Kemudian kita input struktur untuk ikatan anginnya. Kita lihat view dari samping, select yang atas, klik kanan, new view. Oke. Kita lihat struktur dari atas. Untuk ikatan angin kita gunakan struktur seperti gambar berikut. Karena untuk kedua struktur ini belum ada titik di bagian tengah, kita add midpoint dulu dengan klik kanan. Kemudian insert node, add midpoint. Oke. Kita lakukan hal yang sama di titik yang lain. Nah, jika kita lihat ini midpointnya sudah ada, jadi tinggal kita tarik garis menggunakan tools yang ada di kiri atas, add beams. Setelah jadi kita pencet X saja, kemudian di kiri atas ini ada modeling, kita pencet oke. Kemudian selanjutnya ikatan angin bawah. Sama seperti tadi, select new view. Oke. Dan ikatan angin bawah kita gunakan gambar yang seperti ini. Setelah jadi kita X, modeling. Kemudian kita kelompokkan setiap struktur menjadi beberapa kelompok. Kemudian selanjutnya kita input data material property. Klik di tools di kiri atas. Kemudian create user table. Kita pilih white flank. Oke. Klik add property. Yang pertama itu kita akan membuat gelagar melintang bawah. Kita inputkan namanya dulu. Keterangan D, TF, WF ini sudah ada di SNI. Setelah kita masukkan input datanya, kita calculate. Dia akan otomatis dari StatPro-nya calculate. Kemudian oke. Kemudian ada beberapa properti berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. TF-nya yaitu 0,08, WF-nya yaitu 0,15,
Terus untuk TB-nya yaitu 0,0055. Nah, TF-nya ini tuh sama kayak TF yang di atas ya. Jadi 008. Untuk selanjutnya yaitu profil batang diagonal. Nanti ini diagonal aja. Diagonal. Nah, satu aja kan? 2. Oke, kita calculate. Kita oke. Untuk selanjutnya yaitu gelagar induk. Oke. Untuk selanjutnya yaitu profil ikatan anginnya. Kita create new table. Untuk bagian selection type-nya kita pilih yang double angel. Kita klik OK. Setelah itu add new property. Nah, kita masukkan ya. Untuk yang pertama yaitu profil ikatan angin atas. Jadi kita tulis SP-nya ini kosong. Nah, kita calculate dulu. Nah, setelah muncul semuanya baru kita oke. Untuk yang kedua, bawah. Kita masukkan D-nya sama. Kita calculate terus kita oke. Kemudian kita input material property ke struktur yang kita buat. Caranya yaitu pertama general, setelah itu kita user table. Nah, kita masukkan satu-satu, add, terus gelagar atas, add, gelagar atas, add, diagonal, add, induk, add. Nah, yang itu kita pilih still, terus select-nya kita pilih yang kedua itu untuk masukin yang ikatan anginnya. Nah, itu sama kayak tadi ya caranya. Setelah di input satu persatu, sekarang kita assign. Untuk input semuanya ini kita harus klik satu-satu. Jadi kita lanjut ke gelagar induk, kita tekan kontrol, habis itu klik ke gelagar induknya satu persatu. Oke, selanjutnya kita assign dulu. Habis setelah itu kita lanjut ke sudah terinput semua. Selanjutnya ikatan angin atas. Kita seperti kayak tadi, kita kontrol lagi, lalu di select di bagian ikatan angin atasnya. Setelah kita input semuanya, kita pastikan kembali kalau properti yang kita masukkan tadi sudah benar. Kita cek satu persatu. Oke, ini sudah benar semua. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pembebanan. Nah, yang pertama kita tekan dulu load and definition. Yang pertama load case details, kemudian add. Kita pilih yang pertama, terus kita kasih nama di sini SW, itu self weight atau beban sendiri. Nah, kita tekan add, kemudian tekan lagi load case details, kita tambahkan lagi add. Kita namakan beban vertikal, kemudian add. Yang untuk yang ketiga itu horizontal 1, add lagi, dan yang keempat itu horizontal 2. Oke. Add. Nah, kemudian kita close. Kita lihat, perhatikan lagi apakah sudah ada semua atau belum. Kita akan input nilai bebannya satu persatu. Yang pertama kita mulai dari self weight atau beban sendiri. Itu kita tekan new, tekan add, kemudian self weight. Kita pilih add sumbu Y, faktornya -1, kemudian kita add. Oke, kemudian yang kedua adalah beban vertikal. Kita tekan add. Pilih nodal load. Nah, Hanya itu 75.000. Jangan lupa perhatikan tanda minusnya.
Untuk yang kedua itu kita pakai minus 95.000, kemudian add, kita kembali ke awal, terus sekarang beban horizontal 1. Seperti yang tadi, pilih di node load, kemudian node-nya itu bagian FZ, kita isi dulu nilainya itu minus 6.000, kemudian kita tekan add, kita ganti lagi sekarang minus 7.500, add, kemudian kita close. Sekarang kita masuk ke beban horizontal kedua, sama seperti yang tadi, kita pilih node, kemudian sekarang FZ lagi, nilainya itu kita isi dulu minus 3.000, kemudian add, kita ganti lagi jadi beban yang kedua ya, itu ada minus 3.750, kemudian add, kita close. Kita masukkan nilai-nilai bebannya, sekarang kita masukkan ke strukturnya. Kita pilih assign to view, kemudian assign, yes. Nah, ini kan sudah terselect semua ya. Kemudian untuk yang kedua itu ada beban vertikal. Nah, beban vertikal itu kan ada yang min 75.000 sama yang min 95.000. Yang pertama itu yang minus 75.000. Kita pilih seperti tadi, use cursor to assign, terus kita pilih assign. Bebannya itu kita tempatkan pada ujung, setiap ujung tumpuan daripada jembatan. Terus selanjutnya beban yang kedua, yaitu minus 95.000. Kita pilih user cursor to assign, kita klik assign. Kemudian ini kita tempatkan di setiap join. Kita taruh di semuanya, pilih satu-satu. Kalau misalkan muncul seperti ini, tekan saja save ya kawan-kawan. Terus kita assign. Nah, kemudian yang berikutnya adalah horizontal 1. Itu yang pertama FZ minus 6.000. Tuh, kita pilih kursor tuh assign. Kemudian ini karena dia horizontal, maka panahnya itu ke samping. Nah, ini kita pada setiap pojok ujung. Nah, ini buat beban horizontal yang keduanya. Untuk beban horizontal yang kedua itu di min 3.000. Kita seperti yang tadi assign. Kemudian ini pada bagian pojok sebelah kiri ya. Tadi kan sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Assign. Kemudian ini yang kedua minus 3.750, assign. Nah, ini pada bagian tengah join. Selanjutnya kita pastikan apakah semuanya sudah benar atau belum, kita tekan satu-satu ya guys. Tekan sirkuit 1, ini sudah. Kemudian vertikal 1 sudah, ini sudah. Horizontal 1, oke aman. Horizontal yang kedua juga aman. Oke. Setelah semuanya sudah jelas, sekarang kita akan lanjutkan dengan beban kombinasi. Nah, untuk beban kombinasi ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Ya, setelah ini kita akan memasukkan beban kombinasi yang dimulai dari load case, serta add, kemudian tekan define combination, ganti ya, klik SV, kemudian klik vertikal, horizontal 1 sama kemudian kombinasi 2 SV vertikal horizontal 2. Ya, hit. Setelah itu kita masukkan tumpuan pada general, klik general, support, create, fixed bed,
fx sama fz, mx, my sama mz. Diklik, add. Support 2, assign. Klik pada ujung-ujung. Assign. Support 3, assign. Klik lagi pada ujung-ujung. Assign. Close. Karena tadi lupa merotasi beta angel, jadi kita memperbaiki red beta angel 90. Oke. Assign. Setelah kita sudah menginput semua, kita melakukan run analyze. Udah itu. Oke.